Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Permata Putri dari kelas manajemen 22A dengan nomor NPM 22411043. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah sumber daya manusia, yaitu rancangan pekerjaan. Yang pertama, pengertian rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan atau job design adalah fungsi inti dari manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan perincian akan pokok, metode, dan hubungan dari pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan teknologi dan organisasi sebagai keperluan sosial dan perorangan dari pemilik pekerjaan atau karyawan. Tujuan dari rancangan pekerjaan adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperbaiki pergerakan produksi, meningkatkan kualitas, dan mengurangi permasalahan karyawan seperti keluhan dan absenteisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam rancangan pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rancangan pekerjaan meliputi perbedaan di antaranya individu, teknologi yang dilibatkan, biaya restrukturisasi pekerjaan, dan struktur organisasi. Adapun beberapa faktor lain yang mempengaruhi kinerja dalam rancangan pekerjaan, di antaranya yang pertama, kemampuan dan keahlian. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, motivasi kerja. Yang keempat, rancangan kerja. Yang kelima, kepemimpinan. Yang keenam, budaya organisasi. Yang ketujuh, kepuasan kerja. Yang kedelapan, lingkungan kerja. Yang kesembilan, loyalitas. Yang kesepuluh, komitmen. Yang kesebelas, disiplin kerja. Yang kedua belas, fasilitas kerja. Yang ketiga belas, sistem upah. Yang keempat belas, jaringan internet yang stabil. Yang kelima belas, klarifikasi dan penerimaan tugas. Yang ke-16, kompetensi. Yang ke-17, umpan balik rekan kerja. Yang ke-18, pengawasan dari atasan. Yang ke-19, kontekstual atau situasional faktor seperti tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Adapun cara meningkatkan motivasi kerja dalam rancangan pekerjaan. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan motivasi kerja dalam rancangan pekerjaan. Yang pertama, memberikan umpan balik secara teratur kepada karyawan untuk mengetahui perasaan mereka tentang pekerjaan mereka, betapa berpuas hati mereka, dan apa jangkaan dan ketakutan utama mereka. Yang kedua, menerapkan fleksibilitas dalam tempat kerja, seperti pilihan kerja dari rumah atau mengupah pekerja jarak jauh. Yang ketiga, membangun dasar terhadap sebarang bentuk bully dan memastikan pekerja dilayan dengan hormat. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan menarik dengan memberikan kesempatan untuk berkembang, belajar, dan membuat pencapaian. Yang kelima, menerapkan rancangan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian karyawan. Yang keenam, memberikan gaji yang sesuai dan sistem upah yang adil. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif tentang kinerja karyawan. Yang kedelapan,
memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Yang kesembilan, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Adapun cara mengevaluasi karyawan dalam rancangan pekerjaan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam rancangan pekerjaan. Yang pertama, menghitung hasil kerja secara kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung berapa banyak produk yang berhasil dikerjakan para karyawan dalam sehari. Yang kedua, melihat interaksi karyawan dengan pelanggan. Selain meminta tanggapan dari pelanggan, kita juga harus melihat langsung bagaimana karyawan kita berinteraksi dengan para pelanggan. Yang ketiga, mengukur efektivitas waktu. Efektivitas waktu juga menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja seorang karyawan. Adapun cara melakukannya adalah dengan menghitung seberapa cepat karyawan kita mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh pihak perusahaan ataupun klien. Yang keempat, membuat kerangka formulir. Alur evaluasi performa karyawan dimulai dari membuat kerangka formulir oleh bagian sumber daya manusia. Formulir ini nantinya berisikan aspek apa saja yang akan dinilai dari seorang kandidat. Yang kelima, menentukan aspek penilaian, yaitu menentukan aspek penilaian mencakup kehadiran, kuantitas kerja, produktivitas, inisiatif, integrasi, hingga pengetahuan teknis karyawan berkaitan dengan pekerjaannya. Yang keenam, menyusun panduan evaluasi. Panduan evaluasi harus jelas dan terstruktur agar evaluasi kinerja karyawan dapat dilakukan dengan efektif. Yang ketujuh, memberikan penghargaan, yaitu memberikan kontribusi hadiah, mampu memberikan motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan performa kerja mereka. Strategi yang ada dalam rancangan pekerjaan. Strategi yang ada dalam rancangan pekerjaan dapat bervariasi tergantung pada jenis perancangan tenaga kerja yang dilakukan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, yaitu dalam perencanaan tenaga kerja strategik. Strategi ini melibatkan mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja jangka panjang dan menentukan keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, mengurangi resiko kehilangan bakat utama, yaitu strategi ini melibatkan mengidentifikasi potensi resiko kehilangan bakat utama dan membuat strategi untuk mengurangi resiko tersebut, seperti melaksanakan program pelatihan dan pengembangan, memberikan inisiatif kepada pekerja, atau mengimplementasikan pengaturan kerja yang fleksibel. Yang ketiga, membuat deskripsi pekerjaan yang jelas. Strategi ini melibatkan membuat deskripsi pekerjaan yang jelas dan terperinci untuk membantu memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar dan efisien.
Yang keempat, meningkatkan kualitas wawancara kerja. Strategi ini melibatkan meningkatkan kualitas wawancara kerja untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki keterampilan dan kualifikasi yang sesuai dengan posisi yang tersedia. Membuat rancangan job desk yang menarik. Strategi ini melibatkan membuat rancangan job desk yang menarik untuk menarik perhatian kandidat dengan keterampilan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan. Meningkatkan kualitas komunikasi di tempat kerja. Strategi ini melibatkan meningkatkan kualitas komunikasi di tempat kerja untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar dan efisien. Mengoptimalkan tempat kerja. Strategi ini melibatkan mengoptimalkan tempat kerja untuk menarik kandidat potensial. Yang terakhir, menggunakan kumpulan bakat sedia ada. Strategi ini melibatkan menggunakan kumpulan bakat sedia ada dengan meminta pekerja memberi rujukan. Membuat program referensi karyawan. Strategi ini melibatkan membuat program referensi karyawan untuk mendapatkan rujukan. Menggunakan teknologi pengurusan tenaga kerja. Strategi ini melibatkan penggunaan perincian pengurusan tenaga kerja untuk membantu dalam perencanaan tenaga kerja. Dan yang terakhir, menggunakan strategi penentuan keutamaan. Strategi ini melibatkan menentukan keutamaan tugas di tempat kerja untuk mencapai jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.